Halo semuanya, perkenalkan nama saya Teritang dengan NIM 2311023. Dalam video ini saya akan menjelaskan studi kasus proyek saya yang berjudul Sistem Pemesanan Makanan dan Minuman pada Kafe atau Restoran. Untuk mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data SMBD. Pertama, bagian studi kasus. Deskripsi umum. Sebuah kafe bernama Cafe Delisia ingin membangun sistem basis data yang dapat membantu dalam mengelola seluruh proses pemesanan makanan dan minuman secara terintegrasi. Sistem ini digunakan oleh staf, kasir, dan manajer untuk mencatat data pelanggan, menu, pesanan, serta transaksi pembayaran secara digital. Sebelumnya, pencatatan pesanan masih dilakukan secara manual di kertas yang menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan data pelanggan, dan kesulitan membuat laporan penjualan. Dengan sistem baru ini, semua data akan tersimpan di dalam basis data relasional agar mudah diolah dan diakses kapan saja. Tujuan sistem: 1. Mengelola data pelanggan secara rapi dan terpusat. 2. Mencatat setiap pemesanan beserta detail makanan atau minuman yang dipesan. 3. Memantau status pesanan dan metode pembayaran cash, debit, QRIS. 4. Mencatat aktivitas staf, pelayan, kasir yang menangani pesanan dan pembayaran. 5. Menyediakan data untuk laporan keuangan dan analisis penjualan. Proses utama sistem: 1. Pelanggan melakukan pemesanan kepada pelayan. 2. Pelayan memasukkan data pesanan ke sistem berdasarkan data pelanggan dan menu yang tersedia. 3. Sistem mencatat rincian pesanan, menu, jumlah, harga satuan, subtotal. 4. Setelah pelanggan menyelesaikan pesanan, kasir melakukan pembayaran dan data transaksi disimpan di tabel payments. 5. Manajer dapat melihat laporan harian atau mingguan berdasarkan data pembayaran dan pesanan. Deskripsi entitas: 1. Customer menyimpan informasi pelanggan seperti nama, kontak, alamat, dan tanggal registrasi. 2. Menu menyimpan daftar makanan dan minuman termasuk kategori, harga, deskripsi, dan status ketersediaan. 3. Orders menyimpan data pesanan yang dilakukan pelanggan termasuk tanggal, total harga, dan metode pembayaran. 4. Order details menyimpan rincian tiap item yang dipesan, menu, jumlah, harga satuan, subtotal. 5. Payments mencatat pembayaran setiap pesanan termasuk nominal, status pembayaran, dan staf yang menangani. 6. Staf menyimpan data pegawai seperti nama, jabatan kasir atau pelayan, kontak, dan tanggal bergabung. Hubungan antar entitas: yang pertama, customer dan orders. Satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, one to many. Yang kedua, orders dan order details.
Satu pesanan dapat memiliki banyak item menu, one to many. Selanjutnya, menu dan order details. Satu menu dapat muncul di banyak detail pesanan, one to many. Selanjutnya, orders dan payments. Satu pesanan hanya memiliki satu pembayaran, one to one. Dan yang terakhir, staff dan payments. Satu staff dapat memproses banyak pembayaran, one to many. Contoh alur kasus, satu pelanggan baru datang dan melakukan registrasi, data masuk ke tabel customer. 2. Pelayan mencatat pesanan pelanggan dan memilih menu, data masuk ke orders dan order details. 3. Kasir memproses pembayaran pesanan, data masuk ke payments dengan referensi staff. 4. Semua data tersimpan dan bisa digunakan untuk membuat laporan penjualan serta analisis performa staff. Bagian yang kedua, ERD. Sekarang kita masuk ke bagian ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas di dalam sistem basis data. Dengan ERD kita bisa melihat bagaimana data saling terhubung dan mengalir antara tabel-tabel di sistem. Gambaran umum ERD. Pada sistem pemesanan makanan dan minuman di Cafe Delisia terdapat 6 entitas utama, yaitu customer, menu, orders, order details, payments, staff. Setiap entitas mewakili satu bagian penting dalam proses bisnis kafe, mulai dari pelanggan yang melakukan pemesanan, daftar menu yang tersedia, hingga pembayaran yang diproses oleh staf kasir. Penjelasan setiap entitas. Mari kita bahas satu persatu fungsi dari masing-masing entitas. Customer. Entitas ini menyimpan data pelanggan yang datang ke kafe. Atribut pentingnya meliputi customer ID sebagai primary key, nama, kontak, alamat, dan tanggal registrasi. Dari sini sistem bisa mengenali pelanggan lama dan mencatat aktivitas pesanan mereka. Selanjutnya, menu. Entitas ini menyimpan daftar makanan dan minuman yang disediakan oleh kafe. Atributnya antara lain menu ID, primary key, nama, menu, kategori, harga, deskripsi, dan status ketersediaan. Data ini menjadi acuan utama ketika pelayan mencatat pesanan pelanggan. Selanjutnya, orders. Entitas ini mencatat setiap pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Atributnya meliputi order ID, primary key, customer ID, foreign key, tanggal pemesanan, total, harga, dan metode pembayaran. Tabel ini menghubungkan pelanggan dengan pesanan yang mereka buat. Selanjutnya, order details. Entitas ini menyimpan rincian dari setiap pesanan. Misalnya dalam satu pesanan, pelanggan bisa memesan beberapa menu sekaligus. Atributnya terdiri dari order detail ID, primary key, order ID, foreign key, menu ID, foreign key, jumlah, harga, satuan, dan subtotal. Disinilah kita tahu menu apa saja yang dipesan dan dalam jumlah berapa. Selanjutnya, payments. Entitas ini digunakan untuk
mencatat data pembayaran setiap pesanan. Atribut yang disimpan meliputi payment ID, primary key, order ID, foreign key, staff ID, foreign key, nominal pembayaran, dan status pembayaran. Melalui tabel ini, sistem bisa memantau transaksi mana yang sudah dibayar atau belum. Dan yang terakhir, staff. Entitas ini berisi data semua pegawai seperti pelayan dan kasir. Atributnya antara lain staff ID, primary key, nama staff, jabatan, kontak, dan tanggal bergabung. Data ini dibutuhkan untuk mengetahui staf mana yang menangani pembayaran atau melayani pesanan tertentu. Hubungan antar entitas. Berikut hubungan logis antara entitas satu dengan yang lain dalam sistem. Customer dan orders. Satu pelanggan bisa membuat banyak pesanan, jadi hubungannya adalah one to many. Selanjutnya orders dan order details. Satu pesanan bisa memiliki banyak rincian menu yang dipesan. Hubungannya juga one to many. Selanjutnya menu dan order details. Satu menu bisa muncul di banyak pesanan pelanggan yang berbeda. Ini juga one to many. Selanjutnya orders dan payments. Setiap pesanan hanya memiliki satu pembayaran. Hubungannya adalah one to many. Dan yang terakhir, staff dan payments. Satu staff bisa menangani banyak pembayaran dalam sehari, maka hubungannya adalah one to many. Dengan hubungan ini, semua data pelanggan, menu, pesanan, dan pembayaran bisa saling terhubung tanpa tumpang tindih. Alur data berdasarkan ERD. Berikut alur data yang digambarkan dari ERD sistem Cafe Delisia. Pelanggan datang dan datanya dicatat di tabel customer. Ketika pelanggan memesan, sistem akan membuat data baru di tabel orders. Setiap item yang dipesan dicatat di tabel order details dan terhubung dengan menu yang dipilih. Setelah pesanan selesai, kasir mencatat pembayaran di tabel payments dengan referensi pada pesanan, orders, dan staf yang menangani staf. Semua data ini bisa digunakan untuk menghasilkan laporan penjualan dan analisis performa karyawan. Kesimpulan, jadi ERD pada sistem pemesanan Cafe Delisia membantu menggambarkan struktur logis dan hubungan antar data di dalam sistem. Dengan adanya ERD, pengembang bisa membangun sistem basis data yang terstruktur, mudah dikelola, dan mendukung kebutuhan operasional kafe. Mulai dari proses pemesanan, pencatatan menu, hingga pelaporan penjualan. Selanjutnya bagian yang ketiga, desain tabel. Sekarang kita masuk ke bagian desain tabel, yaitu bagaimana data di sistem ini disimpan dan saling terhubung. Sederhananya, sistem ini punya 6 tabel utama, dan masing-masing tabel punya peran tertentu dalam mencatat aktivitas di Cafe Delisia. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, tabel customer. Tabel ini berfungsi menyimpan data pelanggan yang memesan di kafe. Kolomnya antara lain customer ID sebagai primary key, yaitu kode unik untuk setiap pelanggan. Lalu ada nama, kontak, alamat, dan tanggal registrasi. Dengan data ini, sistem bisa mengenali pelanggan lama dan baru.
Selanjutnya tabel menu. Tabel ini menyimpan semua daftar makanan dan minuman yang tersedia di kafe. Isinya mencakup menu ID sebagai primary key, nama menu kategori, misalnya makanan utama, minuman dessert, harga, deskripsi, dan status ketersediaan. Tabel ini membantu pelayan dan kasir tahu menu apa yang sedang tersedia dan berapa harganya. Selanjutnya tabel orders. Tabel ini mencatat setiap pesanan yang dilakukan pelanggan. Kolom utamanya ada order ID sebagai primary key, customer ID sebagai foreign key untuk menghubungkan pesanan dengan pelanggan. Lalu ada tanggal pemesanan, total harga, dan metode pembayaran. Tabel ini menjadi pusat utama proses pemesanan. Selanjutnya tabel order details. Kalau tadi tabel orders mencatat pesanan secara umum, tabel order details mencatat isi dari pesanan itu, menu apa saja yang dipesan dan berapa jumlahnya. Kolomnya antara lain order detail ID sebagai primary key, order ID dan menu ID sebagai foreign key, lalu ada jumlah, harga satuan, dan subtotal. Jadi kalau pelanggan memesan 3 jenis makanan, data ketiganya akan masuk ke tabel ini. Selanjutnya tabel payments. Tabel ini menyimpan data transaksi pembayaran setiap pesanan. Kolomnya terdiri dari payment ID sebagai primary key, order ID dan staff ID sebagai foreign key. Lalu ada nominal pembayaran dan status pembayaran seperti lunas atau belum lunas. Tabel ini penting untuk pelaporan keuangan dan kontrol transaksi. Yang terakhir tabel staff. Tabel terakhir adalah staff yang menyimpan data semua pegawai seperti pelayan dan kasir. Kolomnya mencakup staff ID sebagai primary key, nama staff, jabatan, kontak, dan tanggal bergabung. Data ini menghubungkan siapa yang melayani pelanggan atau memproses pembayaran. Bagian terakhir, implementasi SQL. Ini bagian DDL create table, table customer, tabel menu, tabel staff, tabel orders, tabel order details, tabel payment, terus DML insert data customer, insert data menu, insert data staff, insert data order, insert data order details, insert data payments. Terus DML update data minimal 3 update. Update 1 mengubah status order yang sudah dibayar. Update 2 mengubah harga menu karena inflasi. Update 3 update informasi kontak customer. Terus DML delete data minimal 3 delete. Delete 1 hapus order yang dibatalkan beserta detailnya. Delete 2 hapus menu yang tidak tersedia. Delete 3 hapus customer yang tidak aktif, tidak ada order. Terus select queries. 1 select dasar, 2 select dengan where, like, between, order by. Yang ketiga select join, inner, left, right. Inner join
menampilkan order dengan detail customer. Left join menampilkan semua customer dan ordernya jika ada. Like join menampilkan semua order dengan info customer. Join dengan 3 tabel, order customer dan order details. 4. Fungsi agregat, count, sum, average, min, max. 5. Group by dan having menampilkan total penjualan per customer, menampilkan penjualan per kategori menu, menampilkan performa staff berdasarkan jumlah transaksi. Jika sudah di-run menggunakan F5, setelah itu hasilnya akan menjadi seperti ini. Berikut hasil runningnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Terima kasih.